Hai Sobat e-Kampus, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Sobat e-Kampus, pasti sekarang ini banyak pengelolaan kepegawaian di ruang lingkup kampus yang masih menggunakan lebih dari satu aplikasi yang biasanya menyebabkan banyaknya sumber data dan redundansi data. Nah, kali ini Sobat e-Kampus kami akan membahas bagaimana cara pemanfaatan aplikasi ESDM yang dikembangkan oleh e-Kampus dengan aplikasi sister yang juga digunakan di lingkup kampus juga. Hari ini saya sudah ditemenin oleh Mas Waskito dan saya sendiri, Utari. Hai, halo Mas Waskito. Halo Mbak Utari. Dengaran ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, tadi kan kita udah mulai, Mas, udah membahas terkait topik kita hari ini. Kita akan sedikit diskusi dengan teman-teman Sobat e-Kampus bagaimana cara memanfaatkan aplikasi ESDM yang dikembangkan oleh kampus dengan aplikasi sister yang sekarang ini juga wajib digunakan di kampus, Mas. Nah, untuk penerapannya sendiri, sebenarnya bagaimana sih Mas cara pemanfaatannya agar kedua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, Mas? Oke, jadi aplikasi SDM yang kita sudah kembangkan di e-Kampus ini memiliki kedudukan terhadap sister sendiri bahwa sistem ini bisa terintegrasi atau bisa menjadi jembatan dari beberapa aplikasi yang dari negara. Contohnya kalau kita ambil di sini adalah sister, bahwa sistem kita bisa memberikan jembatan data untuk dikelola masing-masing perguruan tinggi. Kenapa harus terintegrasi? Karena dari sister sendiri itu adalah sumber data yang dianggap paling valid, yang nantinya perguruan tinggi bisa memanfaatkan itu untuk beberapa keperluan. Yang menarik di sini adalah bahwa sistem yang kita kembangkan di ESDM ini adalah fiturnya tidak entry ulang. Nah, ini yang membuat manfaat dari aplikasi SDM sendiri ini menjadi lebih luas. Jadi, seperti itu. Iya. Karena memang masih banyak banget ya Mas ya, maksudnya karena banyaknya aplikasi kemudian tidak saling terintegrasi sehingga menyebabkan banyak terjadinya data-data yang double ya Mas ya. Betul sekali. Contohnya kalau masing-masing perguruan tinggi itu banyak aplikasi-aplikasi yang dari negara, terutama untuk di bidang kepegawaian, itu bisa dari BKN, bisa dari macam-macam sumber, sehingga kalau tanpa adanya sumber valid yang bisa digunakan untuk perguruan tinggi, nanti kalau untuk kebutuhan internal maupun eksternal ini akan menjadi suatu kendala tersendiri nanti dari perguruan tinggi. Begitu Mbak Utari. Oke Mas. Mas, ini berarti kan hasil dari integrasi antara aplikasi ESDM dengan aplikasi sister tadi itu menghasilkan data matang yang sudah tervalidasi ya Mas ya. Baik misalnya dari setelah yang kita tahu kan kebanyakan mengakomodir untuk mengolah data dosen dan tendik ya. Sedangkan di aplikasi ESDM yang biasanya digunakan di lingkup kampus itu kan melakukan pengelolaan kepegawaian untuk pegawai-pegawai yang memang tidak diakomodir di aplikasi sister ya Mas ya. Betul ya Mas ya? Benar ya Mas ya? Oke. Nah, kan dari kedua kondisi tersebut berarti kan memang ada dua sumber data yang memang tidak terjadi redundansi tapi sama-sama menghasilkan output data matang yang bisa dimanfaatkan oleh banyak aplikasi di lingkup kampus seperti itu. Nah, Mas Waskito mungkin bisa ceritakan nggak Mas sih contoh-contoh pemanfaatan data tersebut biasanya untuk apa aja Mas? Oh oke. Jadi setelah data valid yang ada di sister itu diintegrasikan ke sistem ESDM, maka ada beberapa contoh data-data yang bisa dimanfaatkan. Contohnya misalkan di pengelolaan sistem informasi akademik. Nanti data yang diambil dari sister itu akan menjadi master data dosen. Gitu.
di mana master data dosen itu sudah valid, jabatan fungsionalnya udah oke, pangkat golongannya juga sudah baik. Bahkan ada beberapa terkait dengan riset dosen dan sebagainya itu juga bisa dimanfaatkan. Manfaat berikutnya adalah terkait dengan jika perguruan tinggi tersebut juga melakukan bukan melakukan ya, pasti melakukan yaitu namanya penelitian. Nah, ketika melakukan penelitian itu selalu ada syarat-syarat khusus di setiap skimnya. Nah, dengan adanya sumber data valid yang di PDD dari sister ini, maka data penelitian pun akan menjadi valid juga. Nah, itu yang kedua. Nah, ketika kita berbicara itu tadi eksternal internal ya, berbicara eksternal, maka kita berujung kepada sistem informasi penjaminan mutu serta akreditasi. Bayangkan kalau data-data itu tadi dimanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi output untuk keperluan menjadi input untuk keperluan eksternal seperti ESPMI, akreditasi, klasterisasi PT, wah itu akan menjadi lebih bermanfaat lagi, di mana kalau itu hanya sampai di sister saja, saya sangat sayang sekali kalau perguruan tinggi tidak memanfaatkan itu. Begitu, Mbak Utari. Menarik banget ya Mas ya. Berarti kan ini kan selama ini yang ingin dicapai oleh dosen-dosen pun yaitu tidak perlu menginputkan banyak data yang sama di berbagai aplikasi, itu bisa tercapai ya Mas ya. Ya Mas ya. Ya, terutama ya, hanya satu di sister nanti bisa dimanfaatkan untuk semua kegiatan. Oke. Nah, ini juga terutama bisa jadi konsentrasi untuk Sobat e-Kampus juga bahwa output dari aplikasi ESDM dan sister tadi itu bisa menjadi input untuk aplikasi-aplikasi lainnya ya Mas ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini Mas, mungkin kan dengan output yang sangat besar manfaatnya tadi, Sobat e-Kampus juga pengen tahu Mas, apa saja sih Mas langkah-langkah jika Sobat e-Kampus di luar sana juga ingin menerapkan integrasi antara aplikasi SDM yang dikembangkan oleh kampus dengan aplikasi sister yang saat ini juga mereka kelola Mas. Apa saja Mas tahapannya Mas kalau bisa diinfokan Mas? Oke. Untuk memanfaatkan data sister bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal perguruan tinggi, ada beberapa langkah-langkah yang bisa Sobat e-Kampus lakukan. Yang pertama adalah lakukan manajemen demand access sister itu mendaftarkan akun web service. Setelah itu perguruan tinggi bisa login melalui sister masing-masing untuk sinkronis sehingga data yang sudah dibuat di demand access tadi aktif di masing-masing perguruan tinggi. Nah, setelah itu login menggunakan akun yang baru seperti akun yang sudah dibuat di web service tadi. Nah, di sana setelah login akan mendapatkan token. Nah, token itulah yang nantinya tinggal dimasukkan di ESDM, kemudian klik satu synchronize. Nah, nanti kita tunggu beberapa saat, maka data-data yang sudah ada di sister sudah bisa ditarik di ESDM. Cukup simpel sekali seperti itu. Jadi tidak ada pemanfaatan coding yang bermacam-macam dan sebagainya. Nah, setelah itu kira-kira berapa waktu yang bisa dibutuhkan? Kami sudah meriset sebelumnya untuk kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan e-Kampus, kemudian mereka memanfaatkan data sister, di mana saya sendiri sudah melakukan riset hampir semua kampus-kampus yang middle ke bawah dengan data-data yang mungkin tidak terlalu besar itu sampai 1 jam mereka sudah bisa manfaatkan itu. Betul. Tapi ketika ya betul sekali. Ketika itu datanya lebih besar, mungkin dia akan memberikan beberapa waktu yang lebih lama. Tapi tidak sampai 1 hari untuk melakukan activity ini. Begitu. Sehingga harapannya dengan kemudahan itu dan itu sudah ada di fitur sister sendiri, maka sangat sayang sekali kalau perguruan tinggi tidak memanfaatkan data tersebut. Begitu Mbak Utari. Oke Mas, itu langkah-langkahnya mantap banget sih Mas. Dengan hanya beberapa langkah, harusnya perguruan tinggi juga sudah bisa melakukan pemanfaatan metode integrasi tersebut ya Mas ya, antara aplikasi SDM dengan sister. Nah Mas,
Terima kasih Mas Waskito, diskusi kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat e-Kampus. Lain kali kita juga akan membahas untuk fitur-fitur di aplikasi lainnya ya Mas ya. Boleh ya Mas ya? Oke, siap. Oke. Hai Sobat e-Kampus, tadi pasti semua udah dengar bagaimana aku sama Mas Waskito udah berdiskusi atau berbincang-bincang sedikit terkait dengan bagaimana pemanfaatan aplikasi ESDM yang dikembangkan oleh kampus dengan aplikasi Sister. Nah, dengan pemanfaatan yang optimal tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang juga yang lebih bermanfaat lagi. Nah, Sobat e-Kampus, sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.